Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Catilka, Nur Ahli Ayaka. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview buku Logika dan Algoritma untuk Pemula. Oke. Oke, saya Muhammad Irfan Catilka Nur Anayaka dengan NIM 2522335 dari kelas PTIK 1I, jurusan Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Di sini saya akan mereview buku atau menjelaskan tentang logika dan algoritma untuk pemula dari mata kuliah Logika dan Algoritma dengan dosen Pak Rian Amanda MPDT. Oke lah, tanpa memperpanjang semua itu, di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu konsep dasar algoritma. Yang pertama adalah pentingnya logika dan algoritma. Kenapa algoritma itu dianggap penting? Karena di sini pada dasarnya semua program komputer yang dibuat merupakan implementasi dari proses-proses yang ada di kehidupan nyata yang ditransformasikan ke dalam bentuk kode program sehingga dapat dijalankan oleh komputer untuk membantu user dalam menjalankan kegiatannya. Dan yang kedua di sini adalah definisi logika. Secara umum, kata logika ini atau kalimat logika ini merujuk kepada cara seseorang dalam berpikir dengan cara yang wajar serta memiliki alasan dan memiliki hubungan yang rasional serta dapat dimengerti, walaupun belum tentu aja dilakukan apa yang dilakukannya itu disetujui sebagai suatu hal yang benar ataupun yang salah. Dan yang ketiga di sini adalah definisi algoritma. Algoritma pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli matematika yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang berasal dari Persia, yang berasal dari kata Al-Khwarizmi, dan kini lebih dikenal sebagai sebutan algoritma dikarenakan algoritma itu sebagai nama atas temuannya tersebut. Algoritma secara umumnya merupakan cara dan unsur langkah atau tahapan yang diatur secara sistematis untuk menyelesaikan sesuatu kegiatan sehingga proses yang diselesaikan dapat sesuai dengan apa yang kita tuju. Dan di sini ada proses-proses algoritma, yaitu memiliki 3 proses atau 3 tahapan. Yang pertama masukan, yang kedua proses, yang ketiga keluaran. Dan yang keempat adalah kriteria algoritma. Di sini kriteria algoritma terbagi menjadi 5. Yang pertama input, yang kedua output, yang ketiga finiteness, yang keempat adalah definiteness, yang kelima adalah effectiveness. Yang mana di sini yang pertama adalah input. Yang pertama di sini adalah input. Input adalah suatu algoritma yang harus dimiliki inputan baik 0 inputan atau lebih. Dan yang kedua di sini adalah output. Output harus dihasilkan oleh sebuah algoritma. Yang selanjutnya adalah fitness. Suatu proses pasti akan berhenti ketika hasil yang diharapkan sudah tercapai. Dan yang keempat di sini adalah
definiteness, yang mana algoritma yang dibuat tidak menyimpulkan makna pada ganda, sehingga setiap proses yang dijalankan tersebut menimbulkan multi tafsir kepada pelakunya agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kelima di sini adalah effectiveness. Setiap proses dalam algoritma harus dibuat seefektif mungkin, karena setiap proses dalam algoritma memerlukan waktu untuk dieksekusi, sehingga kita harus memastikan tidak ada proses yang kita sia-siakan. Yang kelima di sini adalah struktur algoritma. Nah, struktur algoritma di sini ada 3 macam, yaitu perulangan, percabangan, dan terurut. Yang pertama adalah perulangan. Perulangan atau disebut juga looping. Pada kehidupan sehari-hari, banyak pekerjaan yang kita lakukan secara berulang-ulang, seperti makan, minum, mencuci, dan lain-lainnya. Di situ juga dan di mana pekerjaan tersebut akan kita lakukan sampai pada batas tertentu sehingga proses tersebut dihentikan. Misalnya cuci tangan, baju kotor sampai semuanya bersih. Yang kedua adalah percabangan. Percabangan merupakan proses pemilihan proses selanjutnya pada keadaan tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan pada suatu algoritma biasa terjadi keadaan yang tidak pada semestinya, sehingga kita diminta untuk menentukan proses apa yang akan dilakukan selanjutnya apabila keadaan tersebut terjadi. Misalnya kita memiliki algoritma berpangkat kuliah, kemudian menjadi kondisi cuaca hujan, maka kita akan meminta untuk memilih proses selanjutnya, pesan taksi atau gokar, atau menggunakan mantel, atau juga tidak jadi berangkat. Yang ketiga adalah turun atau squintal. Turun atau squintal ini merupakan proses urutan algoritma sesuai dengan urutannya, di mana dalam algoritma tersebut memiliki kondisi yang ideal atau tidak terjadi kondisi perulangan ataupun percabangan, sehingga proses akan berjalan urut mulai dari proses ke-1 sampai proses yang ke-6. Dan yang terakhir di sini adalah yang ke-6, bagaimana menyusun algoritma dengan baik. Kita bertanya, bagaimana menyusun algoritma itu dengan baik? Di sini ada 2 hal yang penting ketika kita membuat program aplikasi. Program aplikasi adalah yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah struktur data. Kedua hal ini menjadi penting karena kalau tidak dapat menghasilkan program yang baik ketika hanya memiliki algoritma yang baik saja, dan kita memiliki struktur data yang buruk, itu sama saja tidak akan maka hasil akhirnya buruk. Mungkin sekian dari bab 1. Nah, okelah, kita lanjut ke bab saja. Bab kedua tentang algoritma dalam pemrograman. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama adalah bahasa pemrograman. Dalam bahasa pemrograman ini memiliki definisi bahasa pemrograman. Apa itu definisi bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar dapat memberikan instruksi untuk melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan, sama halnya dengan instruksi kita sehari-hari, agar orang lain mengerti dengan apa yang kita inginkan. Maka kita memerlukan media komunikasi yang disepakati bersama agar dapat saling dimengerti. Dan yang kedua di sini adalah jenis-jenis bahasa pemrograman. Jenis-jenis bahasa pemrograman ini terbagi menjadi 2, yaitu bahasa tingkat rendah
dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah di sini adalah merupakan bahasan yang dirancang untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang menganut kode biner 0 dan 1 tanpa harus melalui bahasa perterjemahan. Namun bahasa ini sangat cenderung tidak manusiawi karena sulit dipahami oleh manusia. Yang kedua di sini adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang lebih manusiawi dikarenakan bahasa tingkat karena dari bahasa rendah. Karena bahasa tingkat tinggi ini lebih dekat penggunanya dengan bahasa sehari-hari kita. Dan yang ketiga di sini adalah PHP. Apa itu PHP? PHP merupakan suatu bahasa tingkat tinggi yang saat ini populer digunakan untuk mendevelop website. Dan di sini ada PHP ini memiliki beberapa kelebihan yang dimiliki oleh bahasa PHP ini. Yang pertama adalah PHP ini tidak berbayar, PHP ini mudah dipelajari, support terhadap hampir semua basis data, dan yang terakhir PHP dapat dijalankan di semua platform seperti Linux, MacOS, dan lain-lain. Dan tadi kita sudah membahas tentang bahasa pemrograman, dan selanjutnya kita di sini akan membahas penulisan algoritma dalam pemrograman. Penggambaran algoritma secara umumnya dapat disajikan dalam dua cara, yaitu dengan teks dan dengan gambar. Penyajian algoritma dengan menggunakan tulisan dapat disajikan dengan bahasa tertentu, misalnya dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia maupun dengan pedicode. Sedangkan penyajian dengan gambar dapat disajikan dengan flowchart. Namun sebenarnya flowchart ini bukan merupakan cara satu-satunya. Di sini kita akan membahas tentang passcode. Passcode adalah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode sebenarnya dan ditulis berdasarkan bahasa pemrograman tertentu sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan programmer karena lebih terperinci. Contoh kasus-kasusnya adalah memasukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, tentukan rumus penghitung luas adalah panjang lebar, lakukan perhitungan dan tampilan hasil. Dan yang kedua di sini adalah flowchart. Flowchart adalah penggambaran algoritma dengan menggunakan media gambar atau simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu permasalahan atau menggunakan media flowchart ini kita dapat mengomunikasikan algoritma yang kita buat kepada seluruh tim atau pembimbing kita sehingga sistem yang kita bangun dapat sesuai dengan apa yang kita ingin. Maka selesailah bab 2 kita, algoritma dalam pemrograman. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu variabel dan tipe-tipe data. Yang pertama di sini adalah variabel. Variabel memiliki definisi, yaitu secara umum variabel di sini dapat kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama seperti halnya sebuah kontainer dapat menyimpan barang. Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Di sini bedanya adalah kalau kontainer dalam pengertian umumnya digunakan untuk menyimpan barang, pada variabel digunakan untuk menyimpan data. Dalam PHP, variabel diawali dengan tanda $, sedangkan accessment dengan menggunakan operator. Sama halnya dengan sebuah tempat penyimpanan yang kadang mempunyai kekhususan untuk menyimpan
jenis barang tertentu. Misalnya kalau kita akan menyimpan air atau benda cair, kita dapat menggunakan botol, gelas, atau cangkir, ember, gayung, bak atau selainnya, atau jerigen. Namun untuk menyimpan benda seperti gas, kita bisa menyimpannya di dalam gas LPG dari tabung besi tersebut. Dan benda lainnya kita tidak dapat menggunakan gelas atau ember dan dapat menggunakan botol untuk menyimpan gas tersebut. Dalam PHP ini dapat penulisan variabel yang memiliki beberapa aturan. Yang pertama adalah bersifat case sensitive, di mana penggunaan huruf besar dan kecil sangat berpengaruh terhadap pemanggilan variabel sendiri. Dan yang kedua di sini adalah name variabel. Tidak boleh menggunakan angka atau misal dolar satu buah. Dan yang ketiga di sini adalah nama variabel. Boleh menggunakan underscore baik pada awal maupun tengah dan maupun akhir. Dan yang keempat di sini adalah nama variabel. Boleh mengandung angka, misalnya dolar buah 1. Dan selanjutnya di sini adalah jenis-jenis variabel dan implementasinya. Jenis-jenis variabel ini terbagi menjadi 3, yaitu variabel lokal, variabel global, dan variabel statik. Yang pertama adalah variabel lokal. Variabel lokal ini adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. Dan yang kedua di sini adalah variabel global. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar sebuah fungsi, dan ketika ingin menggunakan di dalam fungsi, kita tinggal mendeklarasi di dalam fungsi yang kita buat, dan jangan lupa tambahkan global di dalam variabel tersebut. Dan yang ketiga di sini adalah variabel statik. Variabel statik adalah variabel yang akan menyimpan nilai akhirnya. Jika pada normalnya sebuah variabel dalam suatu fungsi akan dikembalikan nilainya, maka dengan menggunakan variabel statik ini tidak return atau tidak kembali ke nilai awal. Dan di sini akan kita menjelaskan definisi tipe data atau tipe-tipe data. Tipe data berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada suatu variabel. Sebagai contoh, kita memberikan label angka pada umur, maka ketika kita memberikan nilai huruf atau string ke dalam variabel tersebut, umum akan ditolak. Yang kedua di sini adalah macam-macam tipe data dan penggunanya. PHP merupakan keluarga dari bahasa C, di mana ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dalam rumpunan bahasa C, secara umumnya kita menyebutkan tipe datanya. Walaupun secara umumnya pendeklarasian variabel dalam PHP tidak memerlukan tipe data, namun tidak ada salahnya kita lebih dekat mengenal tipe data. Dan tipe data ini di sini secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 tipe data, yaitu tipe data sederhana dan tipe data terstruktur. Yang pertama di sini adalah tipe sederhana atau simple type. Tipe data sederhana juga dikenal dengan tipe data primitif, yang mana tipe data tersebut pada dasarnya yang hanya mampu menyimpan atau nilai tiap suatu variabel.
Tipe data sederhana ini sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok numerik. Apa kelompok numerik ini? Pada kelompok data numerik ini, tipe data dibedakan menjadi 2, yaitu integer yang merupakan tipe data yang memumpung bilangan bulat, dan real yang merupakan tipe data yang memumpung bilangan pecahan. Yang pertama yaitu adalah integer. Integer sendiri memiliki beberapa jenis tipe data. Beberapa tipe data ini dimaksud untuk memberikan batasan pada pengguna memori. Yang kedua di sini adalah real. Real atau tipe data real ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Adapun cara penulisannya dapat dilakukan secara biasa maupun dengan cara yang sensitif. Dan yang selanjutnya adalah kelompok clear atau char atau karakter. Char atau karakter adalah tipe data yang hanya mampu menyimpan satu karakter atau sama, hanya menggunakan tempat 1 bit. Dan yang kedua adalah kelompok Boken. Tipe data kelompok Boken ini merupakan tipe data logika, di mana tipe data ini hanya menyimpan bare atau true atau salah, false, yang dapat disimbolkan pula dengan angka 0 atau false, dan 1 adalah true. Dan yang terakhir di sini adalah tipe struktur atau struktur type. Tipe data struktur meliputi array and string, set, record, dan file, yang dalam pembahasannya akan dibahas secara terperinci pada bab selanjutnya, karena memerlukan penjelasan yang lebih terperinci lagi. Dan pada bab ini akan dijelaskan mengenai string, yang merupakan salah satu data terstruktur. String ini tipe data, yaitu tipe data yang dapat memumpung teks hampir sama pada string, hampir sama seperti type data char atau karakter yang dapat memumpung semua jenis karakter. Namun pada string ini memiliki panjang, sehingga string dapat memumpung data berupa teks. Dan adapun cara penulisan type string adalah dengan memberikan tanda petik di antara teksnya sebagai contoh. Pada contoh berarti variabel buah berisi, nangka, dan pisang. Di sebelum nangka kita kasih tanda petik, dan sesudah pisang kita kasih tanda petik. Mungkin sekian dari saya, dan selesainya pada bab 3 ini, maka berakhir pula penjelasan saya tentang menjelaskan logika dan algoritma untuk pemula. Sekian dari saya Muhammad Tripanca Tilka, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.